Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kami selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Akuntansi akan menganalisis laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yaitu PT Bumi Resort Tbk dengan mengangkat analisis rasio likuiditas dan solvabilitas dengan periode tahun 2017 hingga di tahun 2020. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Zul Asmi yang telah membimbing kami selama semester ini. Apa itu PT Bumi Resort Tbk, bagaimana profil perusahaannya? Nah, PT Bumi Resort Tbk ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1973. Nah, pada saat didirikan, PT Bumi ini bergerak pada industri perhotelan dan pariwisata. Kemudian di tahun 1998, Bumi diubah menjadi industri minyak, gas alam, dan pertambangan. Nah, saat ini Perseroan merupakan entitas induk dari anak perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas pertambangan. Nah, perusahaan ini tergabung dalam kelompok usaha Bakri. Kemudian kita lanjut, apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aset lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Nah, perusahaan ini dikatakan likuid jika aset lancar lebih besar dari utang lancar. Pertama itu ada current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Nah, di sini di tahun 2017 kita bisa lihat bahwa rasio tersebut mendapatkan persen yaitu 56,89%. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 39,77, di tahun 2019 turun lagi menjadi 38,71, di tahun 2020 menjadi 30,60. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, karena ratio PT Bumi Resort Tbk periode tahun 2017 hingga di tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa current ratio PT Bumi Resort Tbk dalam keadaan tidak baik karena aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan paling tinggi hanya 56% dari hutang lancarnya. Nah, ketika terjadi pembayaran, hutang jatuh tempo perusahaan berpotensi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu oleh Chandra Laksamana. Quick ratio atau biasa disebut rasio cepat atau exit test ratio berfungsi sebagai indikator likuiditas jangka pendek pada perusahaan. Untuk menghitung quick rasionya, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2017 terjadi pada 54,60 hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 28,50, di mana rasio ini menunjukkan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendek ketika jatuh tempo. Cash ratio. Untuk mengetahui cara menghitung cash ratio, yaitu kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, pada tahun 2017 itu berada di posisi 4,05%. Lalu pada tahun 2020 berada di posisi 5,19%. Cash ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan kas. Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun rasio mengalami fluktuasi, bahkan kas yang tersedia di tahun 2020 hanya mampu menjamin 5,19% terhadap hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini ada grafik rasio likuiditas di mana pada tahun 2017 berada di posisi 56,89%, yang diteruskan 2018 39,77 hingga tahun 2020 current rasionya 30,60. Nah, seperti yang kita lihat rasio likuiditasnya berada di 60% tahun 2017 dan tahun 2020 berada di 30%. Nah, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas disebut juga rasio leverage, yaitu untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjamkan dari kreditur perusahaan tersebut. Analisis rasio keuangan ini dimaksud untuk mengukur sampai mana jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Saya Pasca Priyanti akan menjelaskan tentang debt to asset ratio. Debt to total asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan total aktiva. Rasio DOR pada Bumi Resource Tbk tahun 2020 lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Hal ini menunjukkan perusahaan membiayai asetnya menggunakan hutang sebesar 96,13%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio debt to equity di atas menggambarkan lemahnya struktur permodalan PT Bumi Resource Tbk. Artinya, perusahaan mendanai perusahaan menggunakan hutang melebihi ekuitas sehingga kondisi ini dapat membahayakan perusahaan. Kemudian teman-teman bisa melihat juga grafik rasio solvabilitasnya. Di situ dari tahun 2017 sampai 2020 debt to asset ratio, debt to equity ratio-nya sudah dijelaskan dengan secara detail. Baiklah, demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.